Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung setia Timnas Indonesia, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu. Oke teman-teman, hari ini tanggal 17 Juli 2025, drawing kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 putaran keempat telah dilaksanakan oleh AFC selaku perpanjangan tangan dari FIFA, dan hari ini dilaksanakan di Kuala Lumpur, markas besarnya AFC. Dan hasilnya di grup A ada Qatar, Uni Emirat Arab, dan juga Oman. Sementara di grup B ada Arab Saudi, Irak, dan juga timnas kebanggaan kita, Indonesia. Seperti yang kita ketahui teman-teman, dari dua grup ini nantinya hanya juara grup yang akan lolos mendampingi 6 negara yang sudah lolos dari putaran ketiga. Dan timnas Indonesia mau dan tidak mau harus berjuang keras, karena jika Indonesia tidak lolos, maka kita tidak perlu berkecil hati. Mungkin perjuangan timnas Indonesia sampai di situ. Namun harus dipahami bahwa dalam hal sepak bola apapun bisa terjadi. Dan jika Indonesia bisa mencapai runner up, maka dia harus menuju ke putaran kelima. Dalam hal ini runner up dengan runner up akan dipertemukan, dan hasilnya pemenang daripada runner up tersebut akan mengikuti playoff antar konfederasi, baik itu dari Amerika Latin maupun dari Afrika, itu kita belum tahu. Namun dengan demikian, maka Patrick Kluivert dan juga tim kepelatihan yang didampingi oleh 3 asisten PK, Alex Pastor, Dani Lansat, dan juga Gerald Van den Burg yang saat ini dipercaya untuk menangani timnas U23 kita, mereka sudah harus bekerja keras saat ini, berpikir untuk bagaimana bisa membawa timnas Indonesia untuk menjadi juara grup di putaran keempat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ada Irak di grup B. Irak ini salah satu tim yang sulit kita kalahkan teman-teman. Di putaran kedua waktu itu, kita 2 kali kalah dari Irak, baik itu di Gelora Bung Karno maupun di Basra. Namun pada saat timnas Indonesia kalah dari Irak, pemainnya masih belum seperti saat ini. Karena saat ini pemain kita sudah ada beberapa pemain yang ditambah sebelum mereka mengalahkan kita di ronde kedua pada waktu itu. Karena saat itu seingat saya belum ada Martin Paes, belum ada Kevin Dix, Tom Haye, dan juga Kelvin Verdong, dan beberapa pemain yang baru datang pada putaran kedua seperti Oli Remeni dan juga beberapa pemain tersebut. Nah, ini tentunya berbeda. Namun harus diingat bahwa Irak juga bukan salah satu tim yang mudah dikalahkan. Karena saat ini mereka sudah mengganti pelatih. Di saat mereka kalahkan kita, mereka masih ditangani oleh Jesus Casas. Sementara saat ini mereka sudah ditangani oleh Graham Arnold, mantan pelatih daripada Australia. Tentunya dengan strategi baru. Dan kita juga tidak tahu strategi yang akan dipakai oleh Graham Arnold seperti apa. Tapi mereka juga tidak akan menyiakan. Mereka juga akan bersikeras untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan semua tim yang ada di grup A maupun grup B pastinya mereka ingin untuk bisa lolos ke World Cup 2026, termasuk Indonesia. Dan yang tim yang peringkatnya yang paling rendah dari 6 tim ini tentunya kita, Indonesia. Namun harus diingat bahwa ranking hanya angka, tapi kualitas tidak bisa diukur dari ranking FIFA. Karena terbukti timnas Indonesia walaupun rankingnya paling buncit, namun dia berhasil sampai di putaran 4. Ini menunjukkan bahwa progres timnas Indonesia saat ini sudah ada pada jalur yang benar. Tinggal bagaimana pihak federasi dan juga tim kepelatihan memoles bagaimana caranya untuk bisa membawa timnas Indonesia menuju World Cup 2026. Dan saya pikir bahwa peluang timnas Indonesia untuk menuju World Cup 2026 sangat terbuka, karena sudah ada di putaran keempat, tentunya terbuka. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak juara grup maka runner up masih bisa untuk ikut playoff.
dan putaran peluang itu masih terbuka, tergantung daripada tim kepelatihan bagaimana melihat peluang ini dan meramu ramuan apa yang harus dipersiapkan untuk timnas Indonesia menghadapi tim-tim yang ada. Karena Arab Saudi dengan Qatar diuntungkan sebagai tuan rumah, sementara kita akan main di Arab Saudi. Namun yang lebih, menurut saya yang lebih sedikit bikin hati agak tenang karena kita tidak satu grup dengan Qatar. Saya secara pribadi agak berat kalau kita satu grup dengan Qatar, karena Qatar dikenal dengan negara yang suka memprovokasi. Salah satu negara yang apabila bukan cuma Indonesia, semua negara kalau ketemu dengan Qatar pasti mereka agak berat, karena Qatar sudah dikenal dengan berbagai macam triknya untuk bagaimana bisa mengalahkan lawan. Nah itu, dengan demikian saya secara pribadi, walaupun Irak ini negara yang kita belum pernah kalahkan di ronde kedua, namun apa boleh buat, siapapun lawan kita saat ini kita harus hadapi. Karena di putaran keempat sudah tidak ada lagi yang namanya pilih-pilih lawan. Mulai dari pertama sampai dengan keempat tidak ada pilih lawan, apalagi sampai dengan putaran keempat. Nah, ini menunjukkan di sini kita bisa lihat bahwa Patrick Kluivert dan tim kepelatihan sampai di mana kemampuan mereka untuk bagaimana bisa membawa timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan yang ada. Semoga saja pada putaran keempat ada pemain baru yang ditambah untuk mengisi lini depan maupun lini belakang, karena saat ini striker kebanggaan kita, Oliver Mendy, dari 4 pertandingan menyumbangkan 3 gol. Ini sementara mengalami cedera dan bisa dipastikan kalaupun nanti dia tidak bisa pulih tepat waktu, maka di putaran keempat nanti dia tidak bisa main. Maka pihak federasi bagaimana cara harus melihat kekosongan ini untuk menambah pemain agar tidak ada lagi yang namanya salah passing, kemudian tidak ada lagi yang namanya tidak bisa cetak gol dan lain-lain sebagainya. Karena ronde keempat ini lawan-lawannya bukan lawan-lawan di ronde 2 dan ronde 3, tapi mereka semua berjuang untuk bagaimana bisa benderanya berkibar di Amerika, Meksiko, dan Kanada, termasuk Indonesia. Maka apapun bentuknya, kita sebagai supporter, mari kita dukung mereka, kita support mereka, kita doakan mereka agar apa yang kita inginkan bisa terwujud. Karena lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia bukan saja kita sebagai supporter yang menginginkan itu, tapi seluruh rakyat Indonesia ini ingin agar timnas Indonesia itu bisa lolos ke World Cup 2026 agar mengangkat harkat dan martabat dan kemudian level timnas Indonesia bisa dilihat oleh dunia. Oke teman-teman, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.